Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembah, Provinsi Riau, mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk. Pada video sebelumnya kita telah membahas tentang materi asimtot fungsi aljabar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang asimtot fungsi trigonometri. Mengingat kembali pengertian asimtot, asimtot adalah suatu garis lurus yang didekati oleh kurva lengkung dengan jarak semakin lama semakin kecil, mendekati nol di jauh tak terhingga. Asimtot juga bisa diartikan dengan sebuah garis lurus yang sangat dekat dengan kurva lengkung di titik jauh tak hingga. Kemudian macam-macam asimtot. Ada 3 macam asimtot. Yang pertama yaitu asimtot datar. Ya, asimtot datar adalah garis yang sejajar dengan sumbu X. Kemudian yang kedua ada asimtot tegak atau vertikal, yaitu garis yang sejajar dengan sumbu Y. Kemudian yang ketiga ada asimtot miring atau diagonal, yaitu garis yang tidak sejajar dengan sumbu X ataupun sumbu Y atau berbentuk diagonal. Kita ke yang pertama yaitu asimtot datar. Fungsi trigonometri Y sama dengan Fx memiliki asimtot mendatar. Misalkan Y sama dengan B jika terpenuhi limit Fx dari X menuju plus tak hingga sama dengan B, atau limit Fx dari X menuju min tak hingga sama dengan B. Dengan B tidak boleh plus tak hingga atau B sama dengan min tak hingga. Artinya untuk X mendekati plus tak hingga atau min tak hingga, maka nilai fungsinya akan mendekati konstanta tertentu yaitu B. Agar memiliki asimtot mendatar biasanya fungsinya cukup pecahan. Cukup terpenuhi salah satu saja, yaitu limit Fx dari X menuju plus tak hingga sama dengan B, atau limit Fx dari X menuju min tak hingga sama dengan B. Maka Y sama dengan B. Sudah bisa dikatakan sebagai persamaan asimtot mendatar fungsi Y sama dengan Fx. Kemudian yang kedua, asimtot tegak atau vertikal. Fungsi Y sama dengan Fx memiliki asimtot tegak. Misalkan X sama dengan A terpenuhi jika limit Fx dari X menuju A sama dengan plus tak hingga, atau limit Fx dari X menuju A sama dengan min tak hingga. Artinya terdapat X sama dengan A yang kita cari nilai limit mendekati A akan menghasilkan nilai plus tak hingga atau negatif tak hingga, di mana A tidak boleh sama dengan tak hingga. Fungsi Y sama dengan Fx per Gx memiliki asimtot X sama dengan A jika Ga sama dengan 0 dan Fa tidak boleh sama dengan 0. Artinya X sama dengan A adalah akar dari Gx yang sebagai penyebutnya dan berbeda dengan akar pembilangnya. Ingat, suatu bilangan dibagi 0 pada limit hasilnya tak hingga. Suatu fungsi trigonometri bisa memiliki lebih dari satu asimtot tegak. Berbeda dengan sebelumnya, jika di asimtot fungsi aljabar itu ada 3 jenis yang sering ditemukan pada asimtot fungsi aljabar, yaitu asimtot datar, asimtot tegak, dan asimtot miring. Pada asimtot fungsi trigonometri itu yang sering ditemukan ada 2 jenis asimtot, yaitu asimtot tegak dan asimtot mendatar. Kemudian ada materi prasyarat yang harus dipahami sebelum kita ke contoh soal asimtot fungsi trigonometri, yaitu limit tak hingga, kemudian persamaan trigonometri. Untuk sekedar mengingat rumus-rumus persamaan trigonometri. Yang pertama, sin X sama dengan sin alfa.
maka X sama dengan alfa tambah K dikali 360 derajat. Kemudian X sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah K kali 360 derajat. Untuk yang kedua, cos X sama dengan cos alfa, maka X sama dengan plus minus alfa tambah K dikali 360 derajat. Kemudian yang ketiga, tan X sama dengan tan alfa, maka X sama dengan alfa tambah K dikali 180 derajat. Untuk lebih memahami, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang pertama, tentukan persamaan asimtot mendatar dari fungsi trigonometri f(x) sama dengan x tan 1 per x. Mari kita lihat penyelesaiannya. Ya. Nah, untuk menyelesaikan soal asimtot mendatar dari fungsi trigonometri, ada beberapa hal yang harus diingat, yaitu cara menyelesaikan limit tak hingga fungsi trigonometri. Ya, jadi kalau kalian belum memahami limit tak hingga fungsi trigonometri, akan sulit menyelesaikan atau mengerjakan soal asimtot datar pada fungsi trigonometri, karena limit tak hingga dari fungsi trigonometri itu merupakan materi prasyarat ya untuk menyelesaikan soal asimtot datar dari fungsi trigonometri. Ya. Nih kita lihat jadinya, misalkan 1 per X sama dengan Y, sehingga X sama dengan 1 per Y. Untuk X mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0. Ya. Jadi, tadi soalnya limit X tan 1 per X dari X menuju tak hingga. Jadi, menyelesaikan soal asimtot datar dari fungsi trigonometri itu dengan cara limit tak hingga. Ya. Jadi ini hasilnya jadinya limit, tadi kan 1 per X itu sama dengan Y, maka X-nya itu sama dengan 1 per Y. Ya, jadi di sini X-nya kita ganti jadi 1 per Y, tan 1 per X di sini ini jadi tan Y. Ya, karena di sini untuk X mendekati tak hingga, maka Y-nya mendekati 0. Jadi di sini X-nya mendekati tak hingga, kemudian di sini Y-nya mendekati 0 karena di sini fungsinya dalam bentuk Y, yang di sini dalam bentuk X ya. Jadi kita ubah seluruhnya ke dalam bentuk Y. Oke, menjadi limit tan Y per Y, ya kan? Dari Y menuju 0. Maka hasilnya itu sama dengan 1. Maka artinya asimtot mendatarnya adalah Y sama dengan 1. Oke, ya, semoga dapat dipahami ya. Kita ke contoh yang kedua. Tentukan persamaan asimtot mendatar dari fungsi trigonometri f(x) sama dengan tan 5 per X dikali kosekan 2 per X. Nah, kita lihat penyelesaiannya bersama. Misalkan 1 per X sama dengan Y, sehingga X sama dengan 1 per Y. Sama seperti contoh yang pertama ya. Untuk X mendekati tak hingga, maka Y mendekati 0. Maka limitan 5 per X dikali kosekan 2 per X dari X mendekati tak hingga atau X menuju tak hingga, itu menjadi limit tan 5Y. Kan tadi 5 per X ini kan artinya 5 dikali 1 per X, sama ya, 1 per X-nya itu tadi Y, maka di sini jadi tan 5Y dikali kosekan 2Y dari Y menuju 0. Oke ya. Maka hasilnya menjadi limit tan 5Y dikali 1 per sin 2Y. Kosekan 2 per Y itu sama dengan 1 per sin 2Y ya. Dari Y menuju 0. Maka hasilnya menjadi limit tan 5Y per sin 2Y dari Y menuju 0. Hasilnya adalah 5 per 2. Ya, artinya asimtot mendatarnya adalah Y sama dengan 5 per 2. Ini adalah asimtot mendatar dari fungsi tan
5 per X dikali kosekan 2 per X ya. Sekarang kita ke contoh yang ketiga. Tentukan persamaan asimtot tegak dari fungsi trigonometri f(x) sama dengan tan X untuk interval dari 0 derajat sampai ke 360 derajatnya. Kemudian kita lihat penyelesaiannya bersama berbeda dengan asimtot datar ya. Untuk menyelesaikan asimtot tegak fungsi trigonometri, kita ubah dulu fungsinya itu harus dalam bentuk fx per gx atau bentuk pecahan ya. Jadi tadi kan fungsi awalnya itu adalah fx sama dengan tan x ya. Tan x ini kan belum dalam bentuk fx per gx ya. Maka ini kita ubah dulu tan x-nya menjadi fx per gx. Jadi sin x per cos x. Ya, tan x itu sama dengan sin x per cos x. Maka penyelesaiannya, nah ingat rumus persamaan trigonometri. Bahwa cos x sama dengan cos alfa adalah x sama dengan plus minus alfa ditambah K dikali 2pi. 2pi di sini adalah 360 derajat ya. Asimtot tegak sama dengan pembuat nol penyebut fungsi. Jadi kalau asimtot mendatar, tadi itu kita menyelesaikannya dengan cara limit tak hingga fungsi trigonometri. Kalau asimtot tegak, itu kita menyelesaikannya dengan cara persamaan trigonometri. Ya, nah setelah kita dapat bentuk fx per gx-nya, maka di sini dikatakan bahwa asimtot tegak sama dengan pembuat nol penyebut fungsi. Yang kita pandang untuk mencari asimtot tegak itu adalah penyebutnya. Di sini penyebutnya adalah cos x ya. Maka cos x-nya itu sama dengan 0 karena di sini asimtot tegak sama dengan pembuat nol penyebut fungsi. Maka di sini cos x sama dengan 0 ya. Cos x sama dengan cos pi per 2. Pi per 2 itu 90 ya. Artinya 0 cos X itu sama dengan 0. Artinya cos berapa yang menghasilkan 0? Yaitu cos pi per 2 atau cos 90 ya. Jadi hasilnya ini cos X sama dengan cos 90. Nah, kita gunakan rumus ini untuk mencari X yang memenuhi ya. Nah, X sama dengan plus minus alfa tambah K dikali 2pi. Maka ini X-nya sama dengan 90. Kita ambil yang pertama yang positif ya, alfanya. 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Maka untuk K sama dengan 0, itu X-nya sama dengan 90. Untuk K sama dengan 1, X-nya itu 450 derajat. Tadi di soal dikatakan bahwa batas intervalnya itu adalah 0 sampai 360 derajat. Nah, ini kita temukan 450 derajat, maka ini nanti tidak memenuhi atau tidak termasuk ke dalam himpunan penyelesaiannya ya. Nah, sekarang tadi kita ambil yang positif, sekarang kita ambil yang negatif. X-nya sama dengan min 90 derajat ditambah K dikali 360. Untuk K sama dengan 0, maka X-nya itu sama dengan min 90. Substitusikan 0 ini. Nah, di sini K kita ganti dengan 0. Maka kan 0 dikali 360 ya, maka kan 0, maka hasilnya min 90. Untuk K sama dengan 1, X-nya itu sama dengan 270 derajat. Ini di sini tidak memenuhi ya, karena kurang dari batas interval. Batas interval terkecilnya tadi adalah 0 derajat. Ini negatif 90, maka dia tidak memenuhi. Yang ini memenuhi enggak? Ya, memenuhi ya. Sekarang untuk K sama dengan 2. K sama dengan 2 itu hasilnya dia 630 derajat. Tidak memenuhi karena melewati batas interval ya. Jadi kalau sudah sampai melewati, gak usah kita lanjutkan K sampai dengan 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya. Karena sudah pasti akan melewati batas interval.
Artinya asimtot tegaknya adalah X sama dengan 90 derajat dan X sama dengan 270 derajat. Inilah tadi yang memenuhi batas interval ya. 90 derajat dan 270 derajat. Ini adalah asimtot tegak dari fungsi tan X ya. Sekarang kita ke contoh yang keempat. Tentukan persamaan asimtot tegak dari fungsi trigonometri fx sama dengan 1 dikurang sin x per 2 sin x tambah 1 untuk interval 0 derajat sampai 360 derajat. Sekarang kita ke penyelesaiannya dari contoh yang keempat. Fungsi fx sama dengan 1 dikurang sin x per 2 sin x tambah 1 sudah dalam bentuk fx per gx ya. Ini fx yang penyebut gx. Oke. Penyelesaian bentuk sin x sama dengan sin alfa adalah x sama dengan alfa tambah k kali 360 derajat dan x sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah k kali 360 derajat. Kalau cos X sama dengan cos alfa tadi, dia hanya di sini bedanya ya. X sama dengan plus minus alfa dikali K kali 360 derajat. Nah, kalau ini dia seperti ini ya, untuk sin ya. Nah, asimtot tegak sama dengan pembuat nol dari penyebut fungsi. Ya, maka itu tadi untuk mencari asimtot tegak yang kita pandang hanya gx-nya atau penyebut dari fungsinya. Penyebut dari fungsinya di sini adalah 2 sin x tambah 1. Maka 2 sin x tambah 1 sama dengan 0. Ya, 2 sin x sama dengan min 1. Maka sin x sama dengan min setengah. Nah, min setengah ini sama dengan sin berapa? Itu sama dengan sin 210 derajat. Baru kita masukkan ke persamaan trigonometrinya. Yang pertama, x sama dengan alfa tambah k kali 360. Alfanya tadi berapa? 210. Untuk k sama dengan 0, maka kita substitusikan ya. Tadi alfanya kan 210, berarti 210 tambah k, k-nya itu 0. 0 kali 360 derajat itu 0, maka x-nya 210 derajat. Untuk k sama dengan 1, itu hasilnya 570 derajat. Ini tidak memenuhi ya karena melewati batas interval. Kemudian kita ambil yang kedua, persamaan yang kedua, x sama dengan 180 derajat dikurang alfa tambah k kali 360 derajat. Kita ambil k-nya yang pertama sama dengan 0, maka x-nya min 30 derajat. Ya, di sini berarti kan 180 derajat dikurang 210 derajat tuh min 30 derajat ya, ditambah k-nya 0, 0 kali 360 derajat 0, maka hasilnya min 30 derajat ini tidak memenuhi karena kurang dari batas interval ya. Untuk k sama dengan 1, maka x-nya itu sama dengan 330. 180 derajat dikurang 210 itu min 30, k-nya 1, berarti 1 kali 360 dikurang 30. Ini tadi kan hasil dari 180 derajat dikurang 210 itu kan min 30 ditambah 360 hasilnya 330. Untuk k sama dengan 2 itu hasilnya 690, maka tidak memenuhi atau melewati batas interval ya. Artinya asimtot tegaknya adalah hanya 2 ya. 210 dan 330 derajat. Oke ya, terima kasih. Semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.